New normal aku malah takut. Sementara virus itu masih juga belum berkurang. Saya tengok di media itu malah semakin hari semakin nambah. Dengan adanya COVID-19 yang dari Wuhan ya, dari negara Cina itu udah berdampak yang luar biasa di Indonesia. Bahkan kalau kita tengok tuh yang di Indonesia itu yang lainnya sudah mulai berkurang, kita malah semakin berkembang. Dan eh, perkembangan itu yang luar biasa malah melebihi dengan yang aslinya dari pusat sana. Positifnya sebenarnya positif terpaksa karena sebenarnya seperti dengan adanya COVID itu anak-anak itu udah nggak lagi banyak keluar, terus dia jaga kebersihan, cuci tangan, terus menjaga rumah disemprot pakai desinfektan. Ini segi positifnya, bisa lebih baik berkumpul di rumah daripada jalan-jalan ke mal maupun ke tempat-tempat wisata sudah nggak ada lagi. Ini segi positifnya. Terus terjadinya gotong royong, saling mengasihi, ambil contoh istilahnya itu saling membantu dengan adanya seperti itu kan, untuk teman, untuk saudara-saudara, untuk keluarga tetangganya yang nggak bisa bekerja karena COVID itu, dia itu merasa terpanggil untuk membantu. Ini positifnya. Ini masih banyak lagi ya sebenarnya. Kalau dari segi keagamaan juga masih banyak lagi. Bisa sholat ibadah di rumah keluarga, bisa hubungan dengan keluarga itu lebih dekat, yang biasanya nggak pernah dijalankan. Terus negatifnya juga banyak banget. Negatifnya masyarakat itu terganggu, biasanya nggak bebas keluar, nggak bebas dia aktivitas keluar untuk mencari nafkah, itu mulai dikurangi aktivitasnya sehingga dia banyak di rumah. Nah, negatifnya terus ada juga istilahnya dengan adanya itu minimal perputaran ekonomi juga akan menurun, karena orang yang nyari duit juga agak susah gitu. Nah, itu di segi negatifnya. Mungkin ke pasar juga nggak akan bebas, keluar juga nggak akan bebas. Dia nggak bisa lagi ada pesta-pesta pernikahan, terus mengumpulkan orang banyak di ini juga. Kami sebenarnya ketua gugus untuk penanggulangan COVID-19 di kecamatan yang beranggotakan dari Polres maupun dari kesehatan, dari Kemenak. Ya, kita sudah membentuk suatu tim. Pertama, kita mengadakan penyemprotan disinfektan secara massal. Seluruhnya diserempakkan dengan desa-desa yang dikoordinir oleh tim COVID kecamatan. Nah, habis itu pembagian masker ke tempat-tempat umum. Awalnya itu para pedagang di jalan, di pinggir-pinggir jalan, terus di pasar-pasar, terus penyemprotan dan cuci tangan. Kalau di pasar itu cuci tangan, di pasar yang mau masuk ke pasar, yang nggak pakai masker dikasih masker, terus penyemprotan di fasilitas umum. Kalau tak ceritain banyak itu, terus istilahnya pembagian masker ke masyarakat, terus pembagian apa ini? Hand sanitizer. Nah, jenis kayak gini. Ini dikasih sama masker, aku lupa maskernya malah belum tak pakai. Terus itu dibagi satu per satu, keluarga dikasih satu. Nah, terus juga kita selalu ngecek warga kita yang datang dari luar, terutama dari zona merah itu kita awasi setiap saat, kita minta nomor HP-nya dan kita kontrol, kita tanya setiap saat gitu. Terus sekarang udah mulai di kantor-kantor, mulai dari desa, di pasar, di Banyuwanten tuh tempat pesta yang ini ada, kita pakai termogun hampir semua. Kita juga udah punya setiap tamu yang masuk ini, kalau dia tinggi supaya dia itu pulang. Kalau dia masih dalam suhu normal baru melanjutkan ke urusan kantor.
Kalau masyarakat juga wajar, nggak mungkin seru kompak semua. Pembagian, pernah kami melakukan pembagian masker di pasar itu ada yang nolak nggak butuh nggak mana. Terus ada juga yang kadang-kadang mengkritik pemerintah itu terlalu over lah dalam menangani ini. Ada juga seperti itu wajar istilahnya, ini apa, sebagian kecil saja, tapi rata-rata ya sebenarnya 60-70% saya berani bilang 70% itu semuanya sudah bisa mengikuti protokol kesehatan. Jadi mereka juga tahu mengerti dari medsos, terutama orang-orang yang punya HP Android minimal, dia tahu informasi dari sana, sehingga itu betul-betul berbahaya, risikonya besar, dan cara penularannya itu juga luar biasa cepat dan istilahnya belum ada obatnya. Dan udah banyak yang korban meninggal akibat COVID itu. Jadi istilahnya ada 1-2, ada juga yang agak melayang. Karena di sini zona hijau, jadi belum ada pernah terjadi. Makanya orang kan agak ini istilahnya nggak seberapa takut. Kendalanya pertama, awalnya dulu APK. Kita itu kan nggak punya APK, dalam artian itu alat pengamanan pribadi, APD lah APD. Jadi kalau ada gimana, sementara kalau luar gimana, sementara akhirnya juga dari dana desa itu saya suruh menganggarkan, dibelikan mereka petugas kesehatan tuh dikasih ya standarnya. Dulu kan masih susah cari alat, cari kayak gini terus sampai kehabisan. Cari termogun aja yang biasanya harganya paling mahal 500 menjadi jutaan. Nah itu waktu itu memang kita udah mengalami untuk APD, semua cari disinfektan, nyari bahan disinfektan seperti bahan pemutih alat bal itu habis semua toko. Nah akhirnya selang berapa minggu udah ada, sekarang udah alhamdulillah udah normal, semua alat-alat yang kayak gini itu udah mudah dicari. Jadi kendalanya waktu itu, terus tenaga kesehatan juga kurang. Kadang-kadang kita mengalami dari sini tuh rata-rata kan mondok di Jawa. Sekali datang tuh 4 bus, 5 bus. Itu bingung itu istilahnya bagaimana cara nangani, sehingga petugas kesehatan tuh hampir nggak tidur, datangnya jam 2 malam didatangi. Ya kita dampingi dari Kapolres, dampingi dari Kemenak, dampingi dari pemerintah. Akhirnya yang turun itu kan dari dinas kesehatan. Semuanya kita kayaknya kompak untuk nangani itu. Lebih-lebih Polres saya juga terima kasih, itu luar biasa juga, sampai dia dengan sendirinya dana sendirinya dia keliling. Yang normal aku malah takut. Sementara virus itu masih juga belum berkurang. Saya tengok di media itu malah semakin hari semakin nambah. Sementara new normal ini kemarin itu kan dengan dibukanya new normal, sehingga dibukanya pesta-pesta itu hari ini aja saya sudah 2, selama dibuka itu saya sudah hampir 10 mengeluarkan rekomendasi izin. Tapi saya cek juga kayaknya masih ada penanganan khusus. Itu saya briefing, yang mau ngurus izin pesta itu saya briefing. Pertama, harus ada tempat cuci tangan. Kedua, tamu semua pakai masker. Ketiga, nggak usah bersalaman. Nah, di situ. Terus keempat, ada termogun. Jadi ditembak kalau memang ada yang suhunya tinggi, berani nggak suruh pulang. Kan kalau nggak enak sendirikan, ada tempatnya khusus itu. Nah, terus usahakan nasinya itu pakai kotak. Jadi nggak pakai prasmanan. Kalau pakai prasmanan percuma saja. Sendok itu semua tamu megang. Dia ngindari salaman, tapi sendok itu sendok sayur, sendok nasi, itu kan semua pegang. Ini juga penularannya sangat luar biasa. Akhirnya saya takut di kejadian di Semarang dan sebagainya itu. Tapi ini juga masih belum maksimal. Tapi kalau untuk hiburan di Kipot saya tengok itu dia ada bungkus mikrofon
Itu setiap ganti orang dia ganti, dia nyediain banyak bungkus, sehingga disemprot disinfektan dulu di kayak gini, semprot dulu baru ganti orang. Setelah orang ini selesai nyanyi, ganti bungkus ininya, mikrofonnya, terus disemprot baru ganti orang. Nah, terus yang penyanyi juga nggak mau dipegang ini, nggak bisa dipakai orang, dipegang aja gitu. Itu berarti udah berusaha. Cuma di tamunya ini kadang masih ada yang numpuk. Kemarin kan harusnya kan gini, ada panitia yang nahan, kalau masih banyak tahan. Terus tempat duduknya juga itu harus sekitar 1 meter lah paling enggak. Itu memang seperti itu, tapi juga masih ada juga yang melanggar itu. Nah ini kan dengan adanya normal, saya agak khawatir orang dikira mungkin bebas, istilahnya dikira kita udah selesai virus, kita bebas. Nah ini yang perlu, sebenarnya udah disosialisasikan ke pertemuan. Ya. Oh ya, masalahnya kan gini ya, dengan adanya virus itu memang secara kita itu zona hijau memang belum ada. Tapi kita harus waspada. New normal juga dalam artian saya kasih tahu dengan masyarakat, bukan dalam artian tuh kita tuh udah bebas, terbebas dari virus, ya, tetapi kita itu masih waspada karena penyakit itu, virus itu justru masih saya tengok perharinya itu udah di atas 1000. Nah, terus saya himbau dengan masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa, tetapi juga jaga jarak, jaga berkerumunan massal, hindari tempat-tempat yang padat dengan orang kan gitu loh. Hati-hati di pasar. Saya sering mengajarkan seperti itu setiap pertemuan itu. Yang ini uang juga itu kita harus hati-hati. Terus orang-orang yang dari luar kita juga harus waspada. Saya menghimbau untuk anak-anak yang berada di rumah itu tetap semangat, guru-guru juga tetap semangat walaupun ini juga terkendala. Saya berharap nggak terlalu lama karena pembelajaran secara daring dari rumah itu nggak maksimal juga, tapi ya kita terus semangat. Seperti anak-anak kuliah itu semuanya juga lewat daring maupun lewat internet. Ya, saya berharap internet tetap juga lancar, listrik lancar. Kalau nggak itu gangguan juga akan menjadi masalah juga. Gitu. Jadi jangan jadi alasan ini akhirnya santai-santai, terus nanti mutu pendidikan juga akan merosot jauh. Kita tiap hari masuk aja belum baik, apalagi ini sudah berbulan-bulan. Nah itulah itu. Mudah-mudahan istilahnya mereka menyadari, tetap kerja keras, tetap semangat. Ya, untuk yang KKN itu ya pertama juga harus istilahnya bisa menyatu, bisa memberi warna di masyarakat, istilahnya ya kita kan secara mahasiswa itu seorang intelek, sehingga bisa memberikan semangat warganya, potensi-potensi di masyarakat itu bisa digali sehingga masyarakat juga ikut tergugah. Berilah warna mereka, berilah kebiasaan-kebiasaan yang bagus. Kita harus bisa menyatu. Itu nanti ilmu yang tidak bisa diambil dari perkuliahan, itu dari situ. Jadi sosialisasikan termasuk COVID ini biar mereka mengerti, yang mereka juga kurang mengerti atau mungkin hanya sekedar pesimis itu, supaya diberi semangat untuk optimis. Harapan saya cepat selesai, cepat hilang COVID ini, sehingga kita juga akan hidup normal. Kita udah dihantam beberapa bulan, ekonomi udah kocar-kacir, apalagi ini berlanjut ini. Itu harapan saya.